Baterai memainkan peran krusial dalam kendaraan bermotor dan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar. Fungsi utamanya adalah menyediakan arus listrik untuk menghidupkan mesin yang memungkinkan sistem starter bekerja. Tanpa baterai yang baik, mesin tidak dapat menyala dan berbagai komponen kelistrikan seperti lampu, klakson, serta sistem elektronik lainnya juga tidak akan berfungsi. Selain itu, baterai juga membantu menyeimbangkan distribusi energi dalam kendaraan, terutama saat beban listrik meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi baterai untuk kendaraan bermotor dan mobil telah mengalami kemajuan pesat. Baterai kendaraan yang awalnya didominasi oleh jenis basah atau AGM, kini berkembang menjadi jenis yang lebih modern seperti baterai AGM, Absorbent Glass Matte, dan baterai gel yang dikenal lebih tahan lama dan minim perawatan. Teknologi ini memberikan solusi lebih efisien dan ramah lingkungan, mengurangi kebutuhan pengisian air elektrolit, serta memperpanjang usia pakai baterai. Meskipun demikian, baterai AGM basah tetap menjadi salah satu pilihan utama di pasar kendaraan konvensional. Meskipun baterai jenis AGM dan gel semakin populer, baterai AGM basah masih menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan karena beberapa alasan. Pertama, harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan baterai yang lebih modern. Kedua, teknologi baterai basah sudah terbukti handal dalam berbagai kondisi kendaraan, terutama di iklim tropis seperti di Indonesia. Selain itu, kemudahan dalam perawatan, di mana pengguna dapat mengisi ulang cairan elektrolit jika diperlukan, membuatnya lebih diminati oleh sebagian besar pemilik kendaraan. Fleksibilitas dan ketersediaannya yang melimpah di pasaran juga menjadikannya tetap relevan hingga saat ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan aki basah untuk kendaraan di pabrik modern. Proses pembuatan aki basah dimulai ketika bahan mentah tiba di pabrik, terutama timbal atau logam berat lead PP yang merupakan komponen utama dalam pembuatan plat baterai. Bahan ini dikirim dalam bentuk balok batang timbal yang kemudian dilelehkan dalam mesin pengecoran. Mesin ini memiliki cetakan khusus berbentuk grid atau kisi-kisi yang nantinya akan menjadi rangka plat baterai. Lead yang sudah meleleh ini dituangkan ke dalam cetakan grid dengan bantuan mesin otomatis. Kemudian didinginkan oleh air yang mengalir melalui cetakan agar timbal segera mengeras. Dalam waktu singkat, grid plat negatif dan positif diproduksi dengan cepat. Sementara itu di bagian lain, pekerja juga melelehkan timbal ini untuk pembuatan sel konektor. Pekerja akan melelehkan dan dicetak pada cetakan yang berbeda, yang berupa batang kecil untuk menghubungkan terminal positif dan negatif antar sel. Setelah grid plat terbentuk, proses selanjutnya adalah pelapisan grid tersebut dengan pasta kimia yang mengandung campuran timbal oksida dan asam. Mesin pelapis otomatis ini akan memberikan dua formulasi pasta yang berbeda. Satu untuk plat positif dan satu lagi untuk plat negatif. Pekerja memastikan bahwa setiap grid dilapisi dengan sempurna sebelum diproses lebih lanjut. Setelah dilapisi, grid yang sekarang disebut dengan plat dibiarkan kering dan mengeras sebelum dipasang dalam kotak dan casing aki. Di pabrik, plat-plat ini kemudian ditumpuk oleh pekerja dalam susunan positif-negatif secara bergantian. Setiap tumpukan plat ini akan dimasukkan ke dalam wadah atau tangki berisi cairan asam sulfat
untuk proses pengisian daya awal. Tahapan ini berlangsung selama 24 hingga 72 jam, tergantung pada jenis dan ukuran aki yang diproduksi. Dalam proses pengisian daya ini, plat akan mengalami perubahan kimiawi, sehingga mereka siap menyimpan dan mengalirkan listrik. Pekerja akan memonitor proses pengisian ini untuk memastikan bahwa plat tidak mengalami overcharging atau kerusakan. Setelah proses pengisian daya selesai, pelat dikeluarkan dan dicuci menggunakan mesin pembersih untuk menghilangkan sisa-sisa asam yang menempel, yang bisa menyebabkan korosi jika tidak dibersihkan. Proses pencucian ini dilakukan dalam 3 tahap untuk memastikan tidak ada residu asam yang tersisa. Setelah plat dibersihkan dan dikeringkan, mereka kemudian dibungkus dengan material isolasi seperti matte fiberglass atau plastik untuk mencegah hubungan pendek antar plat. Pekerja kemudian kembali menyusun plat-plat ini ke dalam casing plastik yang akan menjadi wadah utama aki. Setiap tumpukan plat akan menjadi satu sel, di mana setiap sel menghasilkan 2 volt listrik. Dalam aki 12 volt, ada 6 sel yang disusun di dalam casing. Setelah plat-plat ditempatkan dengan benar, pekerja menyolder tab plat yang memastikan semua koneksi antar sel solid dan aman. Pekerja kemudian mengambil sel konektor yang sudah dicetak dan mengelasnya pada terminal plat di dalam aki. Pada baterai aki basah, biasanya ada 2 konektor untuk setiap sel, yaitu di sisi positif dan 1 di sisi negatif. Konektor ini memastikan aliran listrik dari satu sel ke sel lainnya, membentuk total tegangan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah menutup casing aki. Tutup aki akan dipasang menggunakan teknik heat shielding yang memastikan tidak ada kebocoran udara atau cairan. Pekerja kemudian melakukan uji tekanan dengan memompa udara ke dalam aki dan memeriksa apakah ada kebocoran pada sambungan atau penutup aki. Jika ada celah yang ditemukan, pekerja akan menyegelnya kembali. Setelah semua uji kelulusan selesai, aki siap diisi dengan cairan elektrolit berupa asam sulfat sebelum dijual. Cairan ini berfungsi sebagai media konduksi antar plat positif dan negatif, yang memungkinkan aliran listrik di dalam aki. Setelah diisi, aki disegel dan siap dipasarkan.